yang benar. Karena kalau misalkan kita tidak mengetahui kaidah, maka kita tidak akan dapat beramal dengan sesuai yang dikehendaki oleh syariat. Karena syariat kita ini telah memberikan kepada kita kaidah-kaidah, dasar-dasar, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaidah yang sifatnya syumul. Itu kaidah yang sifatnya menyeluruh dan mencakup dan dapat digunakan sepanjang masa. Karena Al-Quran itu adalah kitab umat muslim yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka sebagai petunjuk dan pembimbing kepada mereka agar mereka tidak salah di dalam menapaki kehidupan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaidah-kaidah bagaimana cara mengamalkan sesuatu dengan benar. Dan yang namanya kejadian-kejadian itu akan terus berkembang. Mungkin sekarang ada hal-hal yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para ulama berusaha mengumpulkan dengan istiqra, dengan meneliti apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam kitabnya dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadisnya. Sehingga mereka dengan berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dan berdasarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, maka keluarlah kaidah-kaidah yang itu insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Dan kaidah yang kita akan pelajari pada malam hari ini itu kaidah yang berbunyi al-yaqin la yazulu bisyak, yaitu suatu keyakinan tidak dapat hilang dengan sebab keraguan. Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung, yang bahkan sebagian ulama menyatakan bahwasanya kaidah ini masuk di seluruh bab fikih. Ya, dari permasalahan masalah ibadah dan juga yang terkait dengan masalah muamalah, kaidah ini masuk ke dalam semuanya. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya kaidah ini merupakan kaidah yang dinamakan dengan istishab, yaitu hukum asal sesuatu. Hukum asal sesuatu. Dan kaidah ini merupakan kaidah yang dibangun di atas ilmu.
Karena ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, yang namanya ilmu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Yaitu mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang jelas, yang tegas, yang yakin. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beriman. Di mana iman ini asasnya selain dari tasdik, pembenaran, juga meyakini. Ya, kalau misalkan tidak meyakini, tentunya keadaan kita seperti keadaan orang-orang munafikin. Orang-orang munafik kira-kira yakin gak terhadap rukun iman? Yakin gak? Gak yakin. Ya. Kalau misalkan mereka yakin, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak bantah ketika mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia ada yang mengatakan di hadapan Rasul dan juga di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Ucapan yang indah enggak? Ucapan yang indah. Ucapan yang kalau misalkan ucapan itu diucapkan di hadapan kita, tentunya kita terima. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka mengatakan itu dalam rangka agar mereka selamat. Namun apa yang dibalik hati mereka ternyata terdapat kekufuran, keingkaran, ketidakyakinan. Maka kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, karena mereka tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga para sahabat yang lain, mereka yakin. Ya, mereka yakin. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dibangun di atas ilmu. Maka dari itu ilmu itu memberikan keyakinan. Ya, maka dari itu Syekh tadi mengatakan bahwasanya yang namanya ilmu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Yaitu idrakus syai', mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang jazim, dengan pengetahuan yang tegas, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka itu ilmu. Ya. Adapun yang ada padanya keraguan, maka itu bukan ilmu. Ya, karena perbandingannya yang namanya keraguan itu di mana keyakinannya itu lebih rendah daripada keraguannya. Berbeda dengan dzan. Berbeda dengan dzan. Kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz dzan. Ya, untuk apa? Untuk menyatakan sesuatu yang yakin. Ya. Alladzina mulaquna rabbahum, ya, yang mereka yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis sabri was salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Karena sabar dan salat itu adalah lakabiratun. Karena sabar dan salat itu berat. Allah yang katakan salat itu berat. Allah yang katakan sabar itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang dhon. Apakah makna dhon di sini? Orang-orang tersebut ragu? Jawabnya tidak. Yang dimaksud dengan dhon di situ adalah yakin. Itu orang-orang yang yakin, mulaqu rabbihim, yang yakin berjumpa dengan Rabb mereka. Wa annahum ilaina yurja'un, dan bahwasanya mereka pasti akan dikembalikan kepada kami. Cuma para ulama mengatakan bahwa penggunaan lafaz dhann pada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut ini berdasarkan dari sisi logawi. Ya, dari sisi logawi. Karena yang namanya dhann dari sisi logawi, dari sisi bahasa, maknanya hampir mirip dengan yakin. Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakannya. Ya, adapun dari sisi istilah, ya, dari sisi istilah, bahwa yang namanya dhann adalah sesuatu yang terdapat dua sisi padanya, di mana salah satu dari sisinya lebih kuat daripada sisi yang satunya lagi. Kalau mungkin Ana tuliskan di sini. Jadi yang namanya yakin, ya, dia menumbuhkan ilmu. Yakin. Kemudian di sana ada dhann. Ada syak. Ada waham. Ini ilmu. Ada juga jahil. Ilmu dia menumbuhkan apa? Keyakinan. Yakin dia. Tidak ada keraguan. Al-Quran adalah kitabul ilmi. Al-Quran adalah kitab ilmu. Dan Allah katakan, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah Alkitab, yakni kumpulan khabar yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada Rasulnya, baik yaitu dalam urusan akhirat dan urusan dunia, juga kumpulan perintah dan juga larangan. Makanya kitab secara bahasa adalah al-jam'u wad-dhammu. Kitab secara bahasa artinya apa? Al-jam'u wad-dhammu. Ya, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an akan menjadi kitab. Ya, jadi pengumpulan mushaf menjadi satu itu adalah bukan perkara bid'ah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan. Adapun dhann, yakinnya sekitaran 60%. Sedangkan ragunya 40%. Ini dhann. Atau bisa lebih dari itu. Ya, tergantung tingkat keyakinan dia. Kemudian syak, yakinnya 40%.
sedangkan ragunya 60%. Afwan, salah. Afwan. Ya. Adapun syak ini sama. 50%, ragu 50%. Ini syak. Ya, seimbang bainat tarafain. Dia seimbang di antara dua sisi. Adapun waham, tingkat yakinnya 40%, sedangkan ragunya 60%. Ataupun jahal, maka tidak ada yakin dan juga tidak ada ragu. Ya. Ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Al-Usul min Ilmi Usul, ketika beliau membahas tentang ilmu. Maka beliau membahas tingkatan ilmu. Ya, di antaranya adalah ilmu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Ya, kalau bisa kita singkat bahwasanya ilmu itu memberikan kepada kita keyakinan. Kemudian dhann, ya, tingkat yakinnya lebih tinggi daripada tingkat keraguan. Kemudian syak, yaitu yakin dan ragunya sama. Sedangkan waham, yakinnya di bawah keraguannya. Ya. Dan dhann di sini ada dua. Dhann yang terpuji, dhann yang tercela. Ya. Dhann yang terpuji ya, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna ba'dadh dhanni itsman. Sesungguhnya sebagian dhann itu berdosa. Berarti dhann itu tidak semuanya tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ba'dha, sesungguhnya sebagian, dhanni itsman. Sesungguhnya sebagian dhann itu ada yang dosa. Ya, berarti yang namanya dhann itu terbagi menjadi dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang tercela kita nggak pakai. Makanya nanti ada pembahasan di makalah antum, yaitu beramal dengan dhann, yang boleh dan tidak boleh. Ya, beramal dengan dhann yang boleh dan juga tidak boleh. Ya. Juga dhann yang tercela, iyattabi'una illa dhanna wa matahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dhann, persangkaan, dan juga hawa nafsu. Ya, begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna. Ya, dan jikalau engkau wahai Muhammad mengikuti kemauan kebanyakan orang, pastilah mereka akan menyesatkan kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, iyattabi'una illa dhanna. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dhann. Ya, kecuali persangkaan. Kecuali persangkaan. Dan dhann yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tersebut adalah dhann yang tercela. Ya. Ini dhann. Ya, dhann yang terpuji, dhann yang tercela. Kemudian syak, yaitu seimbang antara yakin dan ragunya. Kemudian waham, yakinnya di bawah keraguan. Nah, disebutkan oleh para ulama satu kaidah yang sangat bermanfaat untuk kita, yaitu al-yakin la yazulu bisyak. Ini suatu keyakinan tidak akan bisa hilang, tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Ya, tidak akan bisa hilang dengan sebab keraguan.
Seperti misalkan seseorang dia sudah berwudu. Dia yakin dia sudah berwudu. Kemudian tiba-tiba beberapa saat kemudian dia ragu. Apakah tadi sudah batal atau belum? Maka dalam hal ini para ulama mengarahkan kita kepada kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Ya, bahwasanya sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang yakinnya adalah kita sudah wudu. Sedangkan keraguannya kita sudah batal atau belum. Maka yang keraguan ini harus kita hilangkan dan kita ambil yang yakin. Ya. Disebutkan di sini maknanya bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Begitu pula sebaliknya, suatu perkara yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Ya, di sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-yakin la yazulu illa biyakinin. Suatu keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan juga. Ya, jadi suatu keyakinan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan. Kalau misalkan hal itu timbul dari keraguan, maka hukum asalnya adalah bahwa keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Ya. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama dari kaidah ini yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan sesuatu di perutnya lalu timbul keraguan apakah keluar angin atau tidak, maka jangan ia keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pada kita kaidah. Walaupun kasusnya adalah kasus seperti ini, akan tapi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dari kaidah ini bermanfaat untuk seluruh kasus. Apakah itu masalah ibadah ataukah masalah muamalah. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dengan apa? Jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim. Beliau Allah Subhanahu wa taala anugerahkan memiliki ucapan yang sedikit akan tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Ya, faedah yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Ya, beliau berbicara sedikit akan tapi hal itu memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antara yakin dan ragu. Yakinnya adalah seseorang masih dalam keadaan suci karena dia sedang melaksanakan salat. Tentunya dalam keadaan suci, karena seseorang tidak boleh dia melaksanakan salat kecuali dalam keadaan suci, karena suci ini merupakan apa? Syarat sahnya salat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fasbigil wudu." Apabila kamu hendak mendirikan salat, fasbigil wudu. Hendaknya dia menyempurnakan wudu. Summa istaqbilal qiblah. Kemudian menghadap kiblat, fakabbir. Lalu bertakbirlah. Ya, berarti tidak boleh seseorang dia melaksanakan salat kecuali dia dalam keadaan berwudu. Ya, kecuali dia dalam keadaan berwudu. Nah, di sini yang yakinnya adalah bahwa dia dalam keadaan suci. Kemudian timbul keraguan pada dirinya. Ya, apakah dia kentut atau tidak? Karena kentut ini dapat membatalkan wudu. Ya, kentut dapat membatalkan apa?
wudu berdasarkan hadis ini. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan bagi siapa saja yang dia mendapatkan kasus mirip seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhruj. Jangan engkau keluar hatta tasma'a sautan aw tajida rihan. Jangan kamu keluar sampai kamu mendengar suara. Apa yang dimaksud suara di sini? Suara kentut tentunya. Atau engkau mendapatkan baunya. Nah, kalau misalkan kita mendengar suaranya, kita mendapatkan baunya, berarti yakin. Ya, berarti yakin. Nah, yakin ini bisa menghilangkan keyakinan sebelumnya. Dan para ulama mengatakan al-yakin la yazulu illa biyaqinin. Suatu keyakinan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan juga. Ya, kalau keraguan, maka keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Kemudian terkait dengan beramal berdasarkan dzan. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa dzan di sini ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Dzan yang terpuji adalah dzan yang dipergunakan dalam rangka untuk membantu syariat. Seperti dzannya para mujtahidin. Ya, para mujtahid. Ahlul ijtihad. Ya, ketika kita misalkan bertanya kepada seseorang, kita nggak tahu arah kiblat. Kemudian kita tanya seseorang, arah kiblat mana? Arah kiblat sana. Ya. Ini kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Ya, betul ke arah barat. Kayak ini kan, ke arah barat, benar kan? Ya. Cuma pasnya belum tentu. Ya enggak? Pasnya belum tentu. Akan tapi kita yakin bahwasanya kiblat yang kita sholat menghadapnya ini adalah sesuatu yang memang pas ke sana. Ya, ini berdasarkan dzan. Tentunya kita ya seperti di sini tentunya tidak melihat Ka'bah. Kalau di hadapan kita ada Ka'bah ya jelas. Ya, kita di Masjidil Haram misalkan. Kita bertanya kepada orang situ, mana kiblat? Dia. Jelas. Ya, Ka'bah ada di hadapan kita. Ya, kita tinggal menghadap saja. Sudah yakin dah. Nah, ini ada enggak Ka'bah di hadapan kita? Jawabnya enggak. Ya, kita bisa memastikannya dengan apa? Dengan yakin atau dengan dzan? Hah? Dengan dzan. Ya, dengan dzan. Kita yakin bahwasanya kita ini sudah benar menghadap arah kiblat. Ya. Tapi tingkat keyakinannya tidak 100% seperti kita melihat Ka'bah di hadapan kita. Betul nggak? Iya. Kita memang yakin, tapi tidak 100%. Karena Ka'bah tidak ada di hadapan kita. Kalau Ka'bah ada di hadapan kita, jelas 100%. Ya, 100%. Nah, kemudian juga dzan yang bisa diamalkan itu selain daripada masalah tadi, yaitu seperti pembahasan para ulama tentang ilmu-ilmu yang mereka tulis. Ya, yang mereka tulis. Ya, seperti misalkan ilmu usul fikih misalkan. Ya, ilmu usul fikih. Di mana
Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah taala dalam kitab Al-Waraqat, ya, beliau menyebutkan bahwasanya yang namanya ilmu adalah dhann. Itu dhann rajih. Ya, persangkaan yang kuat. Persangkaan yang kuat. Para ulama mengumpulkan dalil, kemudian mengistinbatkan hukum, menyimpulkan hukum. Berdasarkan apa? Berdasarkan dhann yang rajih, berdasarkan dhann yang kuat, yaitu persangkaan yang kuat, dugaan yang kuat. Ya. Adapun dugaan yang lemah, maka ini dinamakan waham. Ya, para ulama yaitu membuat kesimpulan atas suatu masalah yang terkait dengan masalah syariat. Ada di hadapannya kasus kontemporer yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama harus memutuskan hukumnya. Ini hukumnya boleh atau tidak. Ya, maka mereka berijtihad, mengumpulkan seluruh dalil, mengerahkan daya upaya mereka untuk bisa apa? Untuk bisa melahirkan kesimpulan dari dalil-dalil yang mereka kumpulkan. Ya, setelah mereka yakin, maka barulah mereka keluarkan kesimpulan hukum itu. Oh, ternyata kasus ini hukumnya begini. Oh, ternyata kasus ini hukumnya begini. Menurut apa? Menurut dugaan kuat dia, berdasarkan nas dalil yang mereka kumpulkan. Ya. Maka ini dhann yang apa? Dhann yang terpuji dalam rangka untuk apa? Untuk membantu syariat. Ya. Adapun dhann yang tidak bisa kita kerjakan, yaitu apabila dhann kita jadikan sebagai asas, dasar untuk apa? Untuk menetapkan syariat. Ya, untuk menetapkan syariat. Ya, dhann ini sama, hampir mirip dengan istihsan, dengan penganggapan baik. Ya, seperti seseorang mengadakan acara apa? Acara maulid misalkan. Ya, secara dalil yang qat'i tidak ada, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis dan juga di dalam asar perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan para imam juga tidak mengerjakannya. Kemudian kenapa kok ada sebagian mereka merayakannya? Ya. Apakah hal itu berdasarkan ilmu yang menghasilkan keyakinan, ataukah berdasarkan dhann? Ya, berdasarkan dhann yang apa? Dhann yang tercela. Karena dhann yang terpuji, dia tidak akan pernah bertentangan dengan syariat. Ya. Maka dhann yang seperti ini tidak boleh kita kerjakan. Ya, tidak boleh kita kerjakan. Baik. Yaitu yang terkait dengan permasalahan kaidah al-yakin la yazulu bisyak, yaitu suatu keyakinan tidak bisa hilang dengan sebab keraguan. Ya, seperti itu. Allah taala alam. Karena sudah masuk waktu Isya, mungkin kita cukupkan dan berarti nggak ada lagi.